Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sejarah kelas 11E. Perkenalkan, saya Santika Rajab 10. Saya Jasmine Tiara Putri absen 18. Saya Sofia Filani absen 27. Saya Raffi Razan Kurniawan absen 31. Saya Alfari Golfin Wana absen 2. Dan ada teman kami yang bernama Jimmy Chandra. Lalu ada Gifari. 1. Persiapan upacara kemerdekaan. Sebelum pembacaan proklamasi, pada 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB, banyak kejadian yang terjadi. Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi di ruang makan Maeda. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Ir Soekarno dan diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Fatmawati menjahit bendera merah putih, Sudiro memerintahkan S. Suhud untuk mempersiapkan tiang bendera, dan Wakil Wali Kota Surwijo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan pengeras suara. 2. Penyegelan radio. Kabar mengenai dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui banyak cara, termasuk siaran radio. Radio Hosokyoku, yang kini dikenal sebagai Radio Republik Indonesia, turut andil dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita mengenai telah dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno bisa sampai ke Bandung karena adanya pesan melalui telegram ke kantor berita Domei Bandung. Telegram adalah salinan pesan yang dikirimkan melalui telegraf, alat untuk menerima dan mengirimkan sinyal elektromagnetik yang isinya pesan berupa kode Morse. Menurut Ahmad Mansur dalam buku Api Sejarah 2, proses penyiaran proklamasi tidak semudah saat ini karena radio milik rakyat Indonesia beserta gelombang luar negerinya disegel oleh tentara Jepang. Sakti Alamsyah, Sama Amir dan Darja melakukan penyiaran secara berulang sehingga dunia mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Berkat keberhasilan tersebut, Sekutu mengetahui bahwa Hindia Belanda telah lepas dari masa penjajahan Belanda dan telah berubah menjadi Republik Indonesia. Jepang marah ketika menyadari bahwa berita tentang dibacakannya teks proklamasi telah sampai ke luar negeri, terutama negara sekutu. Sehingga Jepang terus berupaya menghancurkan segala hal yang menyangkut dengan kemerdekaan Indonesia. Namun hal tersebut tidak menghentikan para pemuda Indonesia untuk terus menyebarkan berita dan bergembira. Tiga. Upacara proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus 2605 berdasarkan tahun kalender Jimmu Jepang. Teks proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan RI berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sebelumnya Muhammad Hatta meminta golongan muda yang bekerja di kantor berita Domei untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya. Seperti dikutip dari Pasti Bisa Sejarah Indonesia oleh tim Ganesha Operation. Soekarni, contohnya, bertugas menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Berikut kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 5.00 WIB, perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 WIB dan kembali ke kediaman. 3. Peserta upacara 17 Agustus 1945 membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara Dai Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan sekutu. 2. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di Lapangan Ikarda, kini menjadi Lapangan Monumen Nasional atau disebut Monas. Tetapi kegiatan kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Seperti dikutip dari buku siswa sejarah oleh Windriati, SPD.
Plan B. Proklamasi di Jalan Perapatan 10. Di Jalan Perapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Perapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Soekarno menjelang pukul 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan oleh Wali Kota Soewirjo dan Muwardi. Sebelum acara dimulai, Dr. Mohatta datang menggunakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah proklamasi kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Berikut isi pidato kemerdekaan Soekarno atau pidato proklamasi RI dikutip dari Hukum Tata Negara Indonesia oleh Dr. Andi Sutrisno. Nomor 6. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi. Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Nomor 7. Pengibaran bendera merah putih 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Tripurti. Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Nomor 8. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan Wage Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang kelak juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia. Nomor 9. Permintaan pembacaan ulang proklamasi. Ingat, lokasi proklamasi diubah. Pergantian lokasi ini rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus berjalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan. Sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan ini ditolak, lalu Muhammad Hatta memberikan amanat singkat. Kemerdekaan Indonesia diakui oleh negara-negara berikut. 1. Mesir pada tahun 1947. Kedua, Syria pada tahun 1947. Ketiga, Lebanon pada tahun 1947. Keempat, ada Yaman pada tahun 1947. Yang kelima, ada Afghanistan pada tahun 1948. Yang keenam, ada Pakistan pada tahun 1948. Yang ketujuh, ada India pada tahun 1949. Dan yang kedelapan, ada Cina pada tahun 1950. Pengakuan internasional tersebut memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah proklamasi, Indonesia masih harus menghadapi perjuangan panjang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan tersebut meliputi perang kemerdekaan melawan Belanda, perjuangan diplomasi, dan pembangunan negara. Lalu yang ke-9, permintaan pembacaan ulang proklamasi. Ingat, lokasi proklamasi diubah. Pergantian lokasi ini rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelapor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan. Sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelapor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan ini ditolak. Lalu Muhammad Hatta memberikan amanat singkat. Keadaan Indonesia setelah merdeka.